AC Milan mungkin masih bisa lolos ke Liga Champions musim ini. Tapi di balik itu, badai justru baru mulai. Karena sekarang yang dipertaruhkan bukan cuma posisi di klasemen, mainkan masa depan seluruh proyek klub. Di awal musim, Milan terlihat meyakinkan. Skuad dianggap cukup kuat. Allegri datang membawa harapan stabilitas, dan manajemen percaya tim ini bisa kembali bersaing di papan atas. Namun beberapa bulan kemudian, situasinya berubah total. Permainan Milan mulai kehilangan arah, konsistensi hilang, atmosfer stadion memanas, dan kritik datang dari segala arah. Fans mulai menyerang manajemen, nama Giorgio Furlani terus disorot. Bahkan keputusan-keputusan klub mulai dipertanyakan secara terbuka. Dan sekarang muncul satu kenyataan yang mulai dipercaya banyak pihak, lolos Liga Champions mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan siapapun. Karena di dalam klub, evaluasi besar-besaran sudah mulai bergerak. Direktur olahraga bisa berubah, struktur manajemen bisa dirombak, strategi transfer bisa diganti total. Dan jika revolusi itu benar-benar dimulai, maka posisi Allegri juga ikut terancam. Inilah yang membuat situasi Milan berbeda dari klub lain. Biasanya, tiket Liga Champions menjadi jaminan keamanan, tapi di Milan saat ini, bahkan keberhasilan pun belum tentu membuat semua aman. Karena pemilik klub ingin lebih dari sekadar finish 4 besar. Mereka ingin proyek yang stabil, identitas permainan yang jelas, dan tim yang benar-benar bisa bersaing untuk Scudetto. Jika itu tidak terlihat, perubahan besar bisa tetap terjadi. Dan yang paling menarik, revolusi ini bukan lagi rumor kecil di media. Karena sekarang, semua kursi di Milan mulai terasa goyah, dari pelatih, manajemen, sampai arah masa depan klub itu sendiri. Musim belum selesai, tapi satu hal mulai terlihat jelas. Liga Champions mungkin hanya awal dari perubahan besar AC Milan. Dulu, ada satu hal yang selalu membuat fans AC Milan merasa tenang. Bukan skor pertandingan, bukan transfer besar, tapi keberadaan satu sosok yang dianggap benar-benar memahami arti klub ini. Paolo Maldini. Bagi banyak Milanisti, Maldini bukan sekedar legenda. Dia adalah bagian dari identitas AC Milan. Sosok yang tumbuh bersama klub, menangis bersama klub, dan bertahan bahkan di masa-masa paling sulit. Karena itu, ketika namanya kembali menggema di San Siro saat Milan tertinggal dari Atalanta, suasananya terasa berbeda. Ribuan fans berdiri dan menyanyikan nama Maldini dengan penuh emosi. Bukan untuk mengenang masa lalu semata, tapi karena mereka merasa sedang kehilangan sesuatu di klub ini. Sejak Maldini pergi dari manajemen, banyak fans mulai merasa hubungan antara Milan dan supporternya berubah. Klub tetap besar, stadion tetap penuh, tapi ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dulu, saat Milan mengalami masa sulit, fans masih percaya ada seseorang di dalam klub yang benar-benar menjaga nilai Milanismo. Seseorang yang tahu bahwa AC Milan bukan hanya bisnis, tapi juga sejarah, kebanggaan, dan keluarga besar bagi jutaan tifosi. Maldini pernah membawa Milan kembali juara Serie A. Ia membantu membangun tim yang kembali disegani di Eropa, dan yang paling penting, ia membuat fans merasa dekat dengan klub mereka sendiri. Sekarang situasinya berbeda, protes kepada manajemen semakin sering terdengar, kekecewaan fans semakin besar. Dan di tengah semua itu, nama Maldini terus muncul seperti simbol harapan. Bahkan tifosi yang memulai chant di San Siro mengatakan bahwa dirinya hanya menyuarakan isi hati para Milanisti. Kami ingin Paolo kembali. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada kerinduan yang sangat dalam. Kerinduan terhadap sosok yang dianggap punya cinta tulus untuk AC Milan. Sosok yang tidak melihat klub ini hanya sebagai proyek, tapi sebagai hidupnya sendiri. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini, banyak fans masih percaya satu hal. Selama nama Paolo Maldini terus dinyanyikan di San Siro, berarti rasa kehilangan itu belum pernah benar-benar hilang dari hati para Milanisti. AC Milan sedang hancur pelan-pelan.
Dan yang paling mengkhawatirkan, kerusakannya bukan cuma di lapangan. Karena menurut banyak laporan di Italia, masalah terbesar Milan sekarang justru datang dari dalam klub sendiri. Pelatih Sergio Conceição bahkan sudah memahami itu hanya dalam waktu 6 bulan. Dia mengatakan satu kalimat yang langsung membuat fans tersentak. Kalau Klopp tidak kuat, ruang ganti juga tidak akan kuat. Dan itulah yang sedang terjadi di Milan hari ini. Di dalam manajemen, Milan disebut punya terlalu banyak arah. Massimiliano Allegri dan Iglitare ingin membangun tim dengan pemain berpengalaman. Pemain yang siap bertarung sekarang, siap menang sekarang. Tapi di sisi lain, Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada lebih fokus pada pemain muda, pemain proyek, pemain yang bisa dijual mahal di masa depan. Akibatnya, transfer Milan terlihat tidak sinkron, skuad terasa tidak seimbang, dan performa tim terus naik turun tanpa arah yang jelas. Fans mulai frustrasi, karena Milan sekarang terlihat seperti klub yang sedang berdebat tentang bisnis saat rival-rival mereka fokus membangun mental juara. Yang membuat situasi makin menyakitkan, fans kembali membandingkan kondisi ini dengan era Silvio Berlusconi dan Adriano Galliani. Dulu Milan punya satu visi, satu komando, satu tujuan, menang. Tidak ada perang ego, tidak ada konflik arah, dan hasilnya Milan menjadi penguasa Eropa. Sekarang, protes tifosi semakin besar, tekanan ke manajemen semakin keras, dan tim di lapangan terlihat kehilangan identitas. Karena pada akhirnya, tim yang lemah seringkali lahir dari klub yang lebih dulu kehilangan kekuatan di dalamnya. Pertahanan AC Milan adalah tembok yang sulit dihancurkan. Tim asuhan Allegri hampir selalu tampil solid, lawan kesulitan mencetak gol, dan Milan terlihat seperti kandidat serius untuk Liga Champions. Tapi semuanya berubah setelah derby melawan Inter. Sejak laga itu, Milan mulai kehilangan keseimbangan. Jumlah kebobolan mereka naik drastis, dari hanya 0,71 gol per pertandingan menjadi 1,5 gol per laga. Artinya, Milan sekarang kebobolan hampir 2 kali lebih banyak. Media Italia bahkan mulai menyebut Milan sebagai tim tanpa pertahanan. Dan situasi ini datang di momen paling berbahaya musim ini. Karena 2 pertandingan berikutnya melawan Genoa dan Cagliari akan menentukan nasib mereka di Liga Champions. Kabar baiknya, Tomori kembali dari skorsing. Allegri berharap lini belakang Milan bisa kembali solid. Karena jika pertahanan ini terus runtuh, musim Milan bisa berakhir dengan kegagalan besar.